Butuh sebuah laptop dengan baterai irit, performa ngebut, bodi ringan, tapi layarnya 15 inch. Mungkin ini dia jawabanmu. Ya, laptop ini tuh sudah ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon X Elite yang tentunya sudah ada NPU, jadi bisa menjalankan kinerja AI tanpa koneksi internet. Terus ada RAM 32 GB dan storage-nya 1 TB. Udah gitu layarnya 15 inch OLED dan tentu beratnya nggak nyampe 1,5 kg. Gimana? Mupeng nggak sih punya spek kayak gitu? Saya Koko, ini dia laptop Asus VivoBook S15 OLED. Mulai dari segi desain terlebih dahulu. Layarnya yang 15,6 inch ini tuh bikin dimensi laptop ini terasa lebih gede. Dimensi laptopnya sendiri 35,26 x 22,69 x 1,47 cm. Betul, tebelnya hanya di 1,47 cm aja dan ringannya tuh di 1,42 kg saja, alias di bawah 1,5 kilo ya. Untuk sebuah laptop 15 inch ini tergolong enteng. Waktu pertama kali sampai ke studio aja nih, saya sempat kaget kok enteng kayak gini ya. VivoBook S15 OLED ini tuh yang saya pegang berwarna cool silver. Tampak depan covernya simple dengan tulisan Asus VivoBook berwarna silver. Materialnya full all metal yang tentunya kita tahu ya kalau laptopnya Asus tuh juga sudah punya standar military grade. Jadi soal build quality nggak perlu kita ragukan lagi, solid semuanya. Di cover bagian bawah ada beberapa lubang sirkulasi udara, karet rubber untuk penyangga laptop, dan 2 buah lubang speaker di mana soundnya by Harman Kardon. Yang menurut saya kualitas suara speakernya sudah punchy. Memang nggak begitu ngebas tapi sudah cukup banget. Nah, kalau dibuka langsung tuh terlihat layar 15,6 inch yang gede dengan bezel yang tipis untuk kiri kanannya. Sedangkan untuk bezel atas juga tipis dengan ada sebuah Full HD kamera yang dilengkapi IR untuk Windows Hello. Di kameranya pun juga ada privacy shutter nih, alias tombol mekanik ini nih untuk menutup kameranya. Terus untuk bezel bawah cuman ada tulisan Asus VivoBook S kecil aja. Layarnya sendiri belum touchscreen, tapi untuk hinge-nya bisa dibuka sampai 180 derajat rata dengan meja. Poin plusnya layar bisa dibuka seperti ini tuh kamu bisa share tugas kuliah atau kerjaan dengan gampang. Hinge-nya pun juga kokoh ya, nggak miur-miur gitu lah. Lanjut, kita bahas langsung ke layarnya. Layar 15,6 inch ini tuh 3K 2880 x 1620 pixel. OLED 16:9 aspek rasionya, 120 Hz refresh rate, 600 nits SDR peak brightness-nya, dan 100% DCI P3 color gamut. Sudahlah. Kalau ngomongin layarnya Asus sih, apalagi sudah OLED, jelas enak banget guys. Asus Lumina OLED ini tuh ngasih warna yang hitam lebih pekat. Detailnya jelas bagus banget, dan nggak cuma warna hitam ya, tapi overallnya tuh lebih gonjreng gitu. Dan sekalipun ini tuh bukan laptop gaming, tapi kenyataannya dikasih refresh rate 120 Hz. Buat yang memang nyari laptop untuk bantu kerjaan, layar 15,6 inch tuh puas banget. Kayak buat editing video jadi workspace-nya tuh lebih luas. Buat browsing bisa dibagi 2 layarnya kayak gini dan masih luas. Atau ya mau dipakai buat nonton video, streaming Netflix, jelas puas banget. Apalagi ini laptop sudah support SDR ya. Jadi bisa tuh ngeplay video YouTube yang SDR atau Netflix juga bisa. Nah, yang jadi catatan di layarnya ini cuman lapisannya aja yang glossy, yang sedikit mantul. Untungnya brightness-nya 600 nits dan warnanya pekat, jadi masih bisa dimaklumin. Terus ke keyboard, waktu pertama kali nyoba ngetik di laptop ini, aduh nyaman banget bos. Feel-nya tuh empuk, feedback-nya juga mantul, dan key travel-nya tuh dari dulu Asus selalu pas di tangan saya. Keyboard-nya sendiri full size dengan tombol function lengkap banget. Ada numpad-nya juga pula, dan RGB keyboard. RGB keyboard-nya ini bisa kamu atur lewat My Asus, mau warna apa aja tinggal atur sendiri deh. Tingkat kecerahannya pun bisa diatur sampai 3 tingkat. Dan ya seperti yang saya bilang di awal tadi, feel ngetiknya di laptop Asus tuh selalu nyaman banget lur. Semua tombolnya lengkap, bahkan tombol co-pilot pun juga sudah ada ya. Touchpad-nya punya area yang luas, finishingnya smooth dengan klik kiri dan klik kanan yang cukup clicky, serta nggak ketinggalan support Windows Gesture, dan sekarang juga ada Smart Gesture yang bisa kamu setting.
Yang saya suka dari Asus VivoBook S15 OLED ini tuh semua areanya punya finishing smooth. Di pamresnya pun juga begitu. Jadi kesan mewahnya dapat banget. Ke port I/O sebenarnya Asus VivoBook S15 OLED tuh terbilang komplit banget. Apalagi buat kamu yang sering bikin konten. Karena di sebelah kiri ini ada 1 kali HDMI 2.1, 2 kali USB 4.0 Gen 3 Type-C, 1 kali micro SD card reader, dan 1 kali 3,5 mm combo audio jack. Sedangkan di sebelah kanan cuma ada 2 kali USB 3.2 Gen 1 tipe E. Gimana? Komplit banget kan, Lur? Performa, spesifikasinya Snapdragon X Elite X1E 7800, prosesor 3,4 GHz, 12 cores, 12 threads, Qualcomm Hexagon NPU up to 45 TOPS, grafiknya sendiri Qualcomm Snapdragon GPU, RAM-nya 32 GB LPDDR5X onboard, dan 1 TB M2 NVMe PCIe 4.0 SSD. Sebagai sebuah laptop berbasis AM64, Asus VivoBook S15 OLED ini secara performa memang sudah oke banget lah. Ketika saya pakai full speed, suara kipasnya nggak berisik banget, masih terbilang oke lah. Kami tes di benchmark pun juga skornya bagus. Di Cinebench R23 skornya dapat single core 1061 dan multicore di 11 ribuan. Lalu di 3D Mark Timespy Extreme dapat skor 911. Sedangkan di Geekbench single core di 2355 dan multicore di 13007. Ini jika dilihat dari benchmark tergolong tinggi. Walaupun memang laptop ini tuh bukan laptop gaming karena nggak ada GPU dedicatednya sendiri. Saya sendiri mencoba laptop ini untuk daily kerja saya ya, kayak ngetik, browsing gitu, dan sesekali untuk editing video. Ketika saya tes Adobe Premiere render 4K seperti biasa membutuhkan waktu sekitar 3 menitan gitu. Sedangkan render di 1080p cuma membutuhkan waktu 2 menitan. Jadi bisa disimpulkan kalau memang laptop Asus VivoBook S15 OLED ini tuh mampu mengerjakan editing video 4K dengan baik. Terus kalau sudah ngomongin performa, tentu nggak lengkap ya kalau nggak ngomongin soal AI-nya sendiri. Ya, kalau sadar dari tadi di Asus VivoBook S15 OLED ini tuh sudah ada Copilot Plus PC. Ya, Copilot Plus PC ini sendiri adalah sebuah laptop yang berbasis Windows di mana sudah memenuhi standar yaitu 40 TOPS ke atas. Sehingga mampu membantu mengakses AI ke model yang paling baru dan tentunya baterai yang tahan sepanjang hari. Dan memang itu tuh terbukti di VivoBook S15 OLED ini. Selama saya pakai laptop ini tuh baterainya yang 70 Watt per hours tuh bisa tahan seharian penuh. Kalau klaimnya Asus sendiri sih bisa tahan sampai 18 jam. Tapi buat saya dari pagi ke studio sampai ke malam pulang rumah aja udah cukup banget. Saya tes untuk nonton YouTube selama 1 jam baterainya berkurang 13%. Itu pun dengan catatan lampu RGB-nya nyala ya. Belum ke MyAsus ya, selain tentunya AI untuk bantu kerja, di sini bisa dimanfaatkan juga untuk AI noise cancelling yang bisa kamu setting. Selain itu lewat MyAsus kamu bisa setting OLED care nih, dan masih banyak lagi lainnya. Lalu di Windows Studio Effect yang bisa kamu manfaatkan lagi ketika meeting online. Untuk koneksinya sendiri sudah ada Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4 terbaru. Garansinya sendiri 2 tahun internasional, dan untuk unit yang saya pegang ini sudah dapat Microsoft Office Home dan Student. So, kesimpulannya, kalau buat saya laptop Asus VivoBook S15 OLED ini tuh memang membantu saya untuk ningkatin produktivitas. Ya, berkat Snapdragon X Elite yang memang efisien dan efektif. Karena konsumsi dayanya yang irit, sehingga nggak perlu lagi tuh bawa chargernya ketika lagi kerja. Terus performanya juga sudah oke nih buat editing video. Dan sudah 100% DCI P3, apalagi sudah OLED lagi. Dah lah, susah banget dikomplain lah si laptop ini. Dengan dimensi laptop yang gede tapi juga nggak berat juga. Apalagi buat kamu nih yang sudah terbiasa kerja dengan AI, pastinya laptop ini tuh ngebantu banget. Nah, cuma di harganya aja yang masih di 20 jutaan. Jadi nggak cocok tuh buat kamu kaum mending. So, buat teman-teman yang tertarik untuk beli, linknya sudah saya taruh di sini atau bisa juga cek di deskripsi video. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.